Halo teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan membahas mengenai edukasi pemasaran produk. Video edukasi pemasaran produk ini dibuat sebagai salah satu program kerja utama yang dibuat oleh kelompok KKN dari UPN Veteran Yogyakarta oleh kelompok KKN AB 76029 SLM di Dusun Klampis, Sumber Rahayu, Moyuden, Sleman, Yogyakarta. Selanjutnya yang akan kita bahas yang pertama adalah apa itu pemasaran. Marketing atau pemasaran adalah tidak terbatas hanya pada penjualan suatu produk saja. Pada dasarnya, pemasaran merupakan strategi yang harus dipikirkan oleh pelaku bisnis untuk meningkatkan nilai tambah suatu produk. Di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat dan padat, UKM harus memiliki keunggulan dibandingkan dengan pesaing atau pelaku usaha lainnya. Yang selanjutnya, kita akan membahas mengapa pemasaran itu penting. Penting karena yang pertama, untuk mengkomunikasikan tentang informasi suatu produk. Pemasaran bermanfaat untuk mengkomunikasikan tentang informasi produk yang kita hasilkan kepada konsumen, mulai dari kelebihannya, fitur, serta berbagai informasi. Kemudian yang kedua, untuk menghadapi persaingan bisnis. Pemasaran bermanfaat untuk menghadapi persaingan bisnis, misalnya saja strategi harga, strategi produk, dan strategi promosi yang akan menjadi senjata ampuh demi memenangkan persaingan. Yang ketiga, untuk membangun merek. Tujuan penting dengan adanya strategi pemasaran adalah untuk membangun merek. Secara sederhana, konsumen akan lebih memilih merek produk yang sudah mereka ketahui atau dipercaya sebelumnya. Jadi, membangun merek sangatlah penting dalam pemasaran. Yang keempat, yaitu untuk membangun hubungan dengan konsumen. Strategi pemasaran sangat dibutuhkan untuk membangun hubungan dengan konsumen. Selain itu, pelaku usaha juga bisa menerapkan strategi customer retention sehingga konsumen bisa menjadi loyal dan tidak berpindah ke pesaing atau pelaku usaha yang lain. Yang kelima, untuk mengetahui apa yang menjadi keinginan konsumen. Pemasaran berperan penting untuk mengetahui apa yang menjadi keinginan konsumen. Salah satu ilmu dalam pemasaran yaitu riset pemasaran yang berperan untuk mengetahui keinginan konsumen serta perilaku konsumen. Dengan begitu, para pelaku usaha bisa mengetahui apa keinginan pasar. Kemudian yang sering membuat kita bertanya-tanya, bagaimana sih strategi pemasaran yang efektif itu? Yang pertama, kenali siapa pelanggan dari produk kita. Dalam strategi pertama ini, kita harus mengenali siapa calon pelanggan kita. Bagaimana cara mengenali calon pelanggan kita? Mudah kok. Pikirkan siapa saja yang akan membeli produk kita nanti dan kelompokkan, misal dari usia, gender, hobi, dan apapun itu yang akan tertarik dengan produk kita. Ketika kita sudah tahu dari pelanggan mana saja yang akan membeli produk kita, fokuslah pada calon pelanggan tersebut. Dengan mengetahui siapa calon pelanggan kita tidak akan membuang banyak waktu dan tenaga sehingga lebih terfokus dengan sasaran kita. Yang kedua, memiliki produk berkualitas. Mempunyai produk berkualitas pasti akan membuat kita bangga dan dengan senang hati menjualnya, ditambah sesuai dengan apa yang calon pelanggan kita inginkan. Strategi kedua dalam strategi pemasaran produk ini adalah membuat produk kita berkualitas. Jika kita belum mempunyai produk sendiri atau masih menjual produk orang lain, setidaknya kita harus memikirkan mengemas produk dengan baik agar terlihat bagus dan berkualitas. Jadi sangat penting untuk membuat produk yang berkualitas. Yang ketiga, membuat penawaran menarik. Contoh seperti yang ada dalam video, itu ada penawaran menarik mengenai burger jumbo di mana satu burger dan juga satu floating coffee hanya 25.000. Kemudian kita juga bisa membuat penawaran menarik lainnya seperti cashback 5.000 minimal belanja 100.000. Kemudian bisa juga membuat penawaran menarik yaitu buy one get. Yang keempat, memilih lokasi pemasaran yang tepat. Tempat strategis masih menjadi salah satu strategi yang patut dipertimbangkan agar strategi pemasaran produk yang kita lakukan efektif dan efisien. Karena dengan tempat penjualan yang strategis, berarti produk kita memiliki kemungkinan terlihat lebih tinggi dan tentu saja memicu penjualan yang tinggi. Rasanya mustahil dapat menjual produk di tempat yang sepi dan tidak banyak orang berlalu lalang. Yang kelima, memanfaatkan tenaga pelanggan. Strategi pemasaran produk yang efektif dan efisien kelima ini adalah dengan memanfaatkan tenaga pelanggan kita yang sudah loyal. Kita bisa menawarkan sistem bagi hasil bagi pelanggan yang mau menawarkan produk kita ke konsumen lain. Jaringan pemasaran pelanggan ini akan menjadi ladang keuntungan bagi kita tanpa harus mengeluarkan waktu dan biaya pemasaran sendiri.
Dalam pemasaran produk ini, kita bisa membuat skema seperti bisnis MLM atau membuat pasukan reseller, menawarkan komisi saat pelanggan kita berhasil memasarkan produk dan menjadikannya mitra atau reseller kita. Yang keenam, membangun hubungan yang baik dengan pelanggan. Ini sangat penting sebab dapat menarik pelanggan kita untuk dapat bertransaksi kembali. Tanggapi feedback-feedback yang mereka berikan dan dengar masukan-masukannya. Kita bisa meminta testimoni-testimoni tentang produk kita kepada mereka dan memberikan semacam reward, diskon belanja kepada mereka. Dengan melakukan hal-hal tersebut, pelanggan akan merasa dihargai oleh perusahaan kita. Ini akan menjadikan perusahaan kita sangat baik di mata mereka dan tidak menutup kemungkinan bahwa mereka akan melakukan pemasaran produk kita kepada kerabat-kerabat mereka. Setelah strategi pemasaran produk yang efektif dan efisien ini berjalan dengan baik, kita juga harus mulai mengelola keuangan dengan baik. Karena dengan pengelolaan keuangan yang baik dan tepat, maka bisnis pun akan terus berkembang. Yang ketujuh, pemasaran dengan media online. Hampir sebagian masyarakat kita sudah pasti punya gadget atau smartphone masing-masing. Ini harus masuk ke daftar strategi pemasaran produk kita. Kita bisa melakukan pemasaran atau memasang iklan di website, marketplace, atau beberapa sosial media seperti Instagram, Facebook, dan juga Twitter. Untuk melakukan pemasaran produk di online, kita juga dapat mengunjungi marketplace terpercaya seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, OLX, atau sejenisnya yang bisa kita gunakan secara gratis atau berbayar bila ingin menikmati fitur premium. Yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai pemasaran offline. Strategi pemasaran offline. Yang pertama, menjadi pembicara di sebuah acara. Kita bisa menjadi pembicara di sebuah acara, kemudian sambil kita menjadi pembicara di sebuah acara tersebut, kita bisa dengan secara tidak langsung mempromosikan produk yang kita miliki. Yang kedua, berpartisipasi dalam pameran-pameran yang ada. Di dalam pameran tersebut, kita bisa mempromosikan dan juga memperlihatkan barang-barang yang kita jual dan kita miliki sehingga orang-orang yang ada di pameran tersebut bisa melihat dan juga tertarik, kemudian selanjutnya dapat membeli produk yang kita tawarkan. Yang ketiga, ada mengubah kemasan produk. Kita sebagai penjual harus senantiasa memperhatikan kemasan dari produk yang kita jual. Karena produk dengan kemasan yang menarik tentu juga akan membuat pelanggan lebih tertarik untuk membeli produk yang selanjutnya kita akan membahas mengenai pemasaran online. Seperti yang kita tahu, saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Karena pandemi COVID-19 ini, semua orang menjadi terdampak pada setiap bidang yang mereka lakukan, termasuk pekerjaan dan juga usaha mereka. Para pekerja pun menjadi di PHK, kemudian pelaku bisnis menjadi bangkrut, yang pada akhirnya para pekerja yang di PHK dan juga para pelaku bisnis yang bangkrut, mereka melakukan pemasaran dengan media online, yaitu jualan online. Mengapa sih kita harus memilih pemasaran online? Yang pertama, karena biayanya yang lebih rendah. Yang kedua, efisien waktu. Yang ketiga, menjangkau pasar yang lebih luas. Yang keempat, setelah kita dapat menjangkau pasar lebih luas, kita dapat menjangkau target pasar dengan lebih akurat. Yang kelima, analisa pasar yang lebih mudah. Yang keenam, potensi meningkatkan penjualan. Yang selanjutnya adalah cara memasarkan produk secara online. Yang pertama, kita bisa mulai dengan akun sosial media kita sendiri. Sosial media menjadi salah satu tools yang paling efektif untuk memasarkan produk. Kita bisa menggunakan sosial media seperti Instagram, kemudian Facebook, Twitter, dan juga WhatsApp. Yang kedua, amati produk-produk yang ada di internet. Yang ketiga, membuat online shop di marketplace. Hadirnya situs e-commerce marketplace di Indonesia memberikan sebuah metode baru dalam bertransaksi digital yang lebih aman dan cepat. Pasar e-commerce marketplace ini berkembang sangat cepat dilihat dari jumlah pengunjung e-commerce yang terus meningkat setiap tahun dibandingkan pasar offline, sehingga cocok untuk memasarkan produk kita. Kita bisa membuka toko online di beberapa marketplace sekaligus untuk memasuki lebih banyak pasar. Ada beberapa tips yang bisa dicoba untuk menjadi pasar marketplace, yaitu menggunakan foto, judul, dan deskripsi produk yang unik untuk menarik minat konsumen serta memberikan layanan pengiriman yang cepat.
Marketplace atau e-commerce yang bisa digunakan pun sangat bervariasi dan sangat banyak, seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli.com. Yang selanjutnya adalah tips memasarkan produk melalui Instagram. Tips yang pertama, membuat akun Instagram bisnis. Yang kedua, pasang iklan berbayar. Yang ketiga, tuliskan profil bisnis yang jelas pada bio. Seperti yang tertera di video, itu adalah contoh dari salah satu Instagram milik Bu Sihir. Yang keempat, posting secara rutin. Yang kelima, desain konten yang menarik. Seperti yang ada di dalam video, itu adalah salah satu contoh desain konten yang menarik, di mana mereka menggunakan warna yang konsisten. Di situ adalah warna hijau dan juga warna putih. Untuk membuat desain konten yang menarik, kita harus menentukan salah satu warna yang akan terus kita gunakan untuk membuat konten yang akan kita posting secara rutin. Yang keenam, isi caption yang menarik. Yang ketujuh, menggunakan hashtag yang relevan. Yang kedelapan, berikan promo yang menarik. Yang terpenting adalah kita terus belajar dan juga mencoba untuk memasarkan produk yang kita miliki sehingga lebih banyak dijangkau oleh orang banyak. Sekian video edukasi pemasaran produk yang bisa disampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk semua yang menonton. Terima kasih.